Alhamdulillah di tahun 2020 masa Covid, pesawaran tinggi indeks ekonomi. Karena ada investasi masuk, yaitu adanya masuk pengembangan hotel bintang 5. Oh, yang di Mutun itu. Sebesar 450 miliar. Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Tapi pun, ya pun. Saya Munjir, host Lampung One Group. Alhamdulillah sore hari ini menjelang malam ya, kita kedatangan tamu yang sangat istimewa, yaitu Bapak Dendi Ramadona, doktor ini. Kita ucapkan atas nama Lampung One Group, mengucapkan selamat atas diraihnya gelar doktor dari IPDN ya, yang sangat luar biasa. Alhamdulillah juga saya sangat ngefans pada beliau ini. Beliau ini sangat sosok yang muda. Alhamdulillah beliau ini sudah 2 periode mengemban amanah warga masyarakat khususnya Pesawaran untuk menjadi bupati di Pesawaran. Alhamdulillah hampir 2 periode. Oleh karena itu juga saya atas nama pimpinan redaksi Lampung One sekali lagi mengaturkan ribuan terima kasih yang sebesar-besarnya atas kesediaan daripada Pak Bupati beserta perangkat daerahnya yang hadir pada sore hari ini. Namun lebih akrabnya dan lebih menyatunya antara kita dengan Lampung One, boleh juga Pak Bupati mengenalkan walaupun sudah saya mukadimahkan biografinya. Silakan Pak Bupati. Ya, terima kasih. Saya di sini nih kalau bertemu dengan Om Munjir ini canggung ya, karena mau direlekin seperti apapun, saya selalu menganggap beliau ini Om ya kan. Jadi senior kita Om Munjir, terima kasih atas kesempatannya bisa hadir nih di rumahnya Lampung One ya. Iya. Yang luar biasa ya, bahwa di sini bisa kita lihat nih view pemandangannya ya. Memang Lampung One ini memilih tempat home base-nya ini tidak main-main ya. Nah, jadi bisa membawa suasana betah nih. Tamu maupun yang kerja di Lampung One ini betah kalau di sini ya. Nah, jadi terima kasih atas kesempatannya saya bisa diundang dalam program podcast Lampung One ya. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pendengar dan pemirsa podcast juga yang hadir di sini utamanya, tapi pun ya pun kembali memperkenalkan diri, saya Dendi Ramadona, Bupati Kabupaten Pesawaran, yang sebenarnya ya ini berbatasan ya wilayahnya dengan Kabupaten Pesawaran, di mana Pesawaran ini adalah salah satu kabupaten yang berada di Provinsi Lampung, dan tepatnya di tahun 2007 mekar menjadi sebuah daerah otonomi baru dari Lampung Selatan. Dulunya induk kami Lampung Selatan. Dan di 2010 baru ada pemerintah secara definitif. Ya, 2007 sampai 2010 itu masa transisi, dan 2010 ada pemerintahan yang definitif. Dan tentunya layaknya sebuah kabupaten baru pasti tentunya banyak sekali dinamika-dinamika yang terjadi di Kabupaten Pesawaran. Ya. Saya sendiri menjabat sebagai Bupati Kabupaten Pesawaran diamanahkan oleh rakyat Pesawaran semenjak tanggal 26 Februari tahun 2016 dan kembali dilantik menjadi Bupati di periode yang kedua tanggal 28 Februari tahun 2021 ya. Nah, jadi ini sudah masuk periode kedua, dan tentunya pahit manis ya, asam pasti ya, di Pesawaran ini ya banyak yang saya rasakan di hampir 2 periode masa kepemimpinan saya sebagai Bupati bersama masyarakat Pesawaran. Dan sekali lagi saya tersanjung hari ini bisa hadir di Lampung One, rumahnya Lampung One, bersama langsung dengan sang owner ya kan, Bapak Munjir ya, bisa berbincang-bincang apa yang akan kita kupas
dan akan yang kita informasikan masih kepada masyarakat, terutama di Pesawaran Lampung One, pendengar Lampung One podcast dan pemirsa sekalian. Mungkin sementara itu dari saya. Iya, terima kasih Pak Bupati. Saya juga walaupun statusnya anak, cuman saya juga karena jabatan bupati saya dari Canggung ini. Cuman saya kayaknya saya senyum-senyumkan saja nih ada bupati ini Pak. Sangat-sangat luar biasa juga. Ada beberapa hal yang perlu kita kupas pada sore hari ini Pak Bupati. Dalam hal pertama masalah peningkatan keberhasilan yang selama waktu ini sudah menyangkap 2 periode. Yang mana diketahui PMK Pesawaran ini 3 tahun berturut-turut ini penganugerahan dari PAN-RB ini. Dari PAN-RB terkait meraih dengan predikat BK Hakib dan predikat CC atau pelaksanaan reformasi birokrasi di tahun 2022. Bagaimana cara Pak Bupati ini bisa berturut-turut mengemban kita mendapatkan ini? Otomatis Pak Suruh pasti mempunyai satu rintangan dan hambatan-hambatan sehingga mencapai keberhasilan sangat luar biasa ini. Nah oleh karena itu bagaimana cara pemaparan Pak Bupati sehingga mendapat 3 kali berturut-turut ini Bupati. Ini sangat luar biasa ini. Disitulah Lampung One terkesima melihat seperti ini dengan sosok Bupati yang sangat muda, cuman kiprahnya sangat luar biasa. Tentunya. Silakan Bupati. Om Munzir, terkait tentang predikat yang diberikan apresiasi oleh Kementerian Pendayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi atau PAN-RB. Sebenarnya itu bukan prestasi menurut saya, karena itu kewajiban bagi seluruh penyelenggara negara untuk memperoleh predikat tersebut. Siapapun kepala daerahnya itu wajib untuk menyuguhkan laporan dan juga menyelenggarakan program pemerintah itu dengan kepatuhan yang ada dalam regulasi. Jadi bicara pelaporan sakit, lalu pembuatan aplikasi sakit, inovasi di dalam internal pemerintahan, dan juga program-program reformasi birokrasi itu dari tahun ke tahun itu wajib kita tingkatkan. Kenapa saya juga masih belum optimal, masih ada beberapa hal yang harus kita benahi, dan ini kan baru 3 kali. Baru 3 betul-betul. Kita jaga itu performa itu, dan kalau bisa naik sampai dengan ranking terbaik. Karena kita cukup tahu dunia sudah semakin canggih. Betul. Ada juga adanya evolusi di dalam dunia pemerintahan. Dengan adanya pandemi COVID kemarin, kita ditarik untuk mendigitalisasikan semua. Apakah itu e-paper, apakah itu e-report dan lain-lain. Penggunaan aplikasi-aplikasi yang sederhana, simple, tapi tepat sasaran dan tepat manfaat itu ya. Karena kemarin sebelumnya aplikasi itu ratusan. Iya benar. Aplikasi setiap OPD, setiap perangkat daerah, setiap pemerintah itu membuat berlomba-lomba membuat aplikasi. Tapi ternyata tidak ada yang bisa dipakai. Nah, kita mencoba menyederhanakan itu dengan belajar beberapa kesalahan, evaluasi dari sebuah program itu kita lakukan evaluasi, dan alhamdulillah diberikan penghargaan oleh pemerintah pusat melalui Kementerian PAN-RB. Ya, kita mendapat predikat itu. Tapi menurut saya itu bukan reward, ya. Itu bukan sebuah penghargaan, tapi itu kewajiban. Kewajiban. Ya. Tapi pemerintah pusat menilai itu sebuah keberhasilan, alhamdulillah. Dan tentunya kita harus menjaga performa ini. Bicara SDM ini kan dia fluktuatif, naik turun. Itu yang stabilitas aparatur negara ataupun ASN yang di Pesawaran harus kita jaga. Kemudahan di dalam mengakses program ya. Seperti itu. Jadi tolak ukur tuh mendapat 3 penghargaan ini, tolak ukur yang dominan apa nih Pak Bupati ini? Kecepatan dan kepatuhan. Kecepatan di dalam melaksanakan program pemerintahan dan kepatuhan terhadap regulasi yang sudah ditentukan. Kita tidak on the track, selalu on the track. Nah, sehingga kalau sudah on the track, tinggal bagaimana memacu ini biar cepat. Kalau kita masih belok kanan kiri gimana kita mau cepat? Kalau sudah on the track, tinggal kita menambah daya pacunya SDM daripada ASN untuk mempercepat segala pelayanan, mempercepat segala goals yang akan dituju suatu visi misi pemerintahan.
Jadi seluruh stakeholder yang ada di Kabupaten Lampung berpacu untuk terintegrasi semua ya. Sehingga bisa seperti itu ya. Ada predikat B, ada C, ada A, itu yang sempurna. Walaupun tidak kata sempurna, tapi dia yang terbaik di negara ini. Iya, artinya itu semua kan berkat bimbingan dari Pak Bupati kan. Ya, ajakan. Itu ajakan. Artinya yang di depan komitmen pasti. Yang kita pakai itu adalah komitmen. Ya, bisa, memang tidak ada secara hukum yang yang menekankan bahwa apabila tidak patuh sakitnya itu akan masuk penjara, tidak ada. Tapi itu komitmen kita yang kuat ya. Karena itu kan kalau sakit kita bagus, lalu juga penyelenggaraan pemerintahan kita baik, tentunya permasalahan penyimpangan akan diminimalisir. Kita bukan merasa tidak ada masalah lagi musyawarah di dalam penyelenggaraan negara, tidak, pasti masih ada dan selalu ada, dinamis. Dan permasalahan di dalam internal penyelenggaraan pemerintah itu makin bertambah dengan pertumbuhan penduduk, isu-isu yang berubah, isu global, nasional, lokal, jadi banyak. Tapi komitmen kita untuk tegak lurus dan on the track di dalam penyelenggaraan kepatuhan dan kecepatan. Apalagi daerah Pesawaran itu kan penyangga kota Bandar Lampung. Nah, itu menjadi tantangan. Menjadi tantangan. Artinya berkat kerjasama antara stakeholder yang ada, ya kan, luar biasa dukungannya pula kepada masing-masing dinas, sehingga Pak Bupati mengenyam ini akan bisa menerobos ini sampai dengan enjoy saja gitu kan, kelihatannya cuma dengan gigih sehingga mendapatkan 3 ini berturut-turut. Ini luar biasa, masyarakat Pesawaran juga mengapresiasi semua ini. Ya, memang ada yang mengerti, tapi ada juga yang masih awam terhadap ini. Jadi memang yang pasti kita tidak stuck. Tidak stuck. Karena Pesawaran ini butuh perubahan yang cepat gitu loh. Karena memang dekat dengan kota. Saya diberikan existing pemerintahan pada satu yang sedang bertransformasi. Jadi namanya baru ada satu periode pemerintahan pada 2015-20. Nah, dari 2015 di periode 2016 sampai 2021 itu kan butuh inovasi yang harus cepat, kuat dan juga memang bermanfaat untuk masyarakat. Jadi existingnya memang banyak sekali. Apalagi kantor saja belum. 2016 2020, 2019 sudah tetap COVID. Kantor belum ada. Banyak sekali penyelenggara kita yang belum punya kantor. Masih ngontrak sana sini. Sudah itu yudikatif kita belum ada. Dulu saya masuk Pesawaran 2016 Batangkara. Belum ada Polres. Belum ada Polres itu. Kejaksaan. Betul. Sekarang dengan tancap gas. Sekarang kita semuanya ada pengadilan. Indikator adanya yudikatif itu juga menambah cepat. Artinya kan semua itu tergantung dengan big boss-nya. Tergantung yang mengajak. Dan yang mengajak dan yang diajak alhamdulillah juga bisa diajak kan gitu. Diajak lari bisa. Bisa. Nah kan gitu. Alhamdulillah juga Pak Bupati itu. Artinya kan sangat luar biasa. Mudah-mudahan masyarakat Pesawaran akan merasa terayomi semua semenjak pimpinan, walaupun pimpinannya sangat muda, cuman luar biasa di tengah-tengah halayak masyarakat di sana, ya kan? Ya kami monitor dari seginya itu. Makanya Lampung One mengutip dari sini, berangkat dari sini juga. Di samping itu juga Pak Bupati, ini ada kita tahu Pesawaran itu adalah lumbung pariwisata. Dari ujung sebenarnya kota Bandar Lampung tidak ada pariwisata lautnya. Dari ujung Mutun sampai ke ujung Punduk Pidada itu Kamintara. Kamintara, wahana lautnya sangat biasa. Artinya apa? Sektor ini sangat dominan nggak sih menunjang PAD-nya sehingga bisa menambah pendapatan daripada Pesawaran dari sektor pariwisataan ini. Daripada penambahan PAD yang signifikan gitu di sektor pariwisata ini, Pak Bupati. Memang bicara Pesawaran pasti orang identik dengan pariwisata. Kemajuan pariwisata Pesawaran itu tumbuh karena demand atau karena pasar, bukan karena memang existing pariwisata. Karena sebelumnya kita dulu mau berwisata di Lampung ini nggak ada yang ke Pesawaran.
Oh iya betul. Di bawah tahun-tahun 2014-13 itu masih wisatanya Lampung Selatan. Iya, masih daerah Merak Belantung, Pasir Putih, Pulau Pasir, iya benar. Malah Tanggamus duluan ada Walalaan, dan lain-lain ya. Iya. Pesawaran dulu identik dengan kawasan militer dan daerah budidaya ikan. Betul. Di daerah perairan laut. Di daerah pegunungannya identik dengan kawasan register. Iya. Gunung-gunung kita termasuk belum terbuka. Termasuk di depan dan kita ini. Urban legendnya banyak cerita-cerita seram. Iya. Sehingga orang nggak mau wisata. Sukma hilang lah. Iya, Sukma hilang ini. Sukma hilang nih. Iya, cerita legenda rakyat. Iya. Wah itu jangan. Kalau Nagrib kamu hilang ya. Nah, iya. Saya. Misteri. Tapi ternyata di tahun 2012 lah, 2012 ke atas, mulai ada pasar wisata di Pesawaran. Pasar wisata. Dulu ada di wisata, tapi dikelola oleh satuan. Iya. Satuan pasukan ya. Iya. Angkatan Laut pada saat itu ada. Tapi pun itu tidak terlalu hype gitu, tidak terlalu dominan ya. Tidak menjadi sebuah destinasi unggulan. Nah, saya pada saat masuk jadi bupati, Pesawaran ini tata ruangnya tidak mengatakan bahwa Kabupaten Pesawaran ini kabupaten wisata. Oh iya. Ada destinasi wisata, tapi tidak didukung dengan tata ruang. Karena apa? Karena tadi kita ada singgungannya dengan kawasan militer. Iya. Di daerah mulai dari Hanura sampai ya. Padang Cermin. Kedua, di dalam aturan tata ruang negara masuk di dalam Dirjen KKP, Kementerian Kelautan, Dirjen Tangkap itu Kementerian Kelautan, masuk di dalam daerah budidaya. Jadi kalau itu belum dirubah, itu belum bisa menjadi sebuah daerah wisata. Maka saya dilantik 2016, 2017, 18 kami berupaya untuk merubah tata ruang. Luar biasa juga di perjuangan. Iya, karena itu daerah militer. Iya. Ada yang berwisata tapi nggak bisa kita keluarkan izin. Oh iya. Misalnya ada orang buka wisata taman hiburan rakyat, pantai gitu. Itu kan harusnya dia berizin. Iya. Berizin, ada fasilitas untuk pengunjung dan masuk setoran ke pendapatan daerah. Tapi kalau dia belum berizin, nggak bisa saya tarik pendapatan daerah. Karena saya pungli ya. Nah, seperti kayak parkir liar. Iya, parkir liar. Jadi saya robah dulu. 2019, alhamdulillah diberikan kewenangan oleh pemerintah pusat untuk merubah tata ruang. Akhirnya berubahlah tata ruang. Bahwa itu destinasi wisata dan lain. Termasuk yang di beberapa kawasan register yang itu tadinya mengunci, kawasan register tidak bisa dipergunakan untuk lain, kita gunakan program perhutanan sosial agar dia bisa digunakan untuk aktivitas lain, tapi yang non permanen. Yang non permanen ya. Jadi pertanian, perkebunan, tanaman-tanaman horti bisa dan juga memanfaatkan destinasi kekayaan alam untuk sebagai wisata. Alhamdulillah bertransformasi, Pesawaran wisatanya tumbuh. Investasi mulai masuk dan lain-lain setelah adanya perubahan tata ruang. Kita lihat sekarang kita punya 16 pantai terbaik di Lampung, walaupun ada ya, tapi kita terdekat. Terbaik itu bukan karena dia bukan hanya alamnya baik saja, tapi dia mungkin dari aksesnya ya, mudah dijangkau. Lalu ada 39 pulau. Ada 19 air terjun. Iya. Dan ada 50 desa wisata yang ditetapkan oleh Kementerian Parekraf. Iya, Parekraf Pak Sandiaga kemarin ya. Iya. Nah, dan tentunya ini harus kita bungkus dalam. Dulunya 0. Dulu 0 pendapatan asli daerah dari pariwisata itu 0, dan tahun ini sudah masuk 5 miliar. Alhamdulillah. Khusus dari retribusi dari kepariwisataan. Belum lagi kita kembangkan dermaga. Iya, dermaga. Dermaga yang di Ketapang kita kerjasamakan dengan pihak-pihak yang berkompeten untuk bisa mengelola dermaga. Ini pun masih banyak yang lolos sebenarnya, kita akui. Masih banyak yang kayak di Mutun, ya kan, itu kita bisa kita hitung ya kan. Tapi ya pelan-pelan kita akan kita membenahi itu ya, transportasi laut dan lainnya seperti itu. Dan juga ada investasi-investasi yang masuk. Alhamdulillah di tahun 2020 masa Covid, Pesawaran tinggi indeks ekonomi. Karena ada investasi masuk, yaitu adanya masuk pengembangan hotel bintang 5. Oh, yang di Mutun itu. Sebesar 450 miliar.
Nah, di mana yang lain berhenti tadi ya, kita masuk ya. Ada di Mutun Beach. Betul, Beach itu. Ya. Saya belum tahu brandnya apa, apakah itu JW Marriott, apakah itu brand yang lain. Nah itu menunjukkan bahwa investasi di pesawaran ternyata menarik bagi investment. Lalu di Pulau Pahawang ada Villa Andrea, banyak ada Lanadia dan lain itu investasi yang masuk. Dan homestay sudah mulai. Lalu hotel-hotel bintang 1 itu sudah mulai masuk. Itu bergerak. Nah, akan tetapi pengembangan pariwisata ini kalau saya bukan bicara harus PAD-nya dulu. Saya harus bagaimana mencetak manusia-manusia yang peduli wisata dengan upgrading sumber daya manusia untuk bisa mengambil benefit efek dari pengembangan pariwisata. Jangan sampai nanti pariwisata terbentuk, ramai, tapi orang-orang pesawaran, orang-orang Lampung yang tidak mendapat benefit efeknya. Contoh Batam, wisata, Bali. Iya benar. Ya, Bali oke lah, dia sudah belajar. Batam, Bintan contohnya, saya ambil Bintan. Bintan, banyak saya berkomunikasi dengan pegawainya. Itu orang dari luar daerah. Malah ada orang asing. Kenapa? Ya karena masyarakat lokalnya belum mempunyai skill untuk mengelola pariwisata. Contoh ini ada hotel bintang 5, dia butuh OB, office boy, dia butuh cleaning service, dia butuh bellboy, dia butuh chef, dia butuh waiters. Kita tanya, ada nggak kawan-kawan dari pesawaran? Nah itu nanti akan ada mungkin di sesi berikutnya akan kita kupas bagaimana pengembangan SDM itu yang berbasis klaster daripada ada pariwisata, klaster industri dan lain-lain. Ya, sangat biasa juga, luar biasa juga pengembangan daripada pariwisata dan memang welcome semua masyarakat yang ada di pesawaran. Salah satu contoh kayak di sepanjang Wairilau kan itu ada destinasi Gembung atau yang di Negeri Katon kan ada juga. Mereka ciptakan nuansa dan sebagainya sehingga UMKM-nya dengan luar biasa gitu. Bagi penilaian saya di pesawaran, khusus pesawaran lebih daripada kabupaten yang lain kalau untuk juga. Artinya satu juga saran pada pariwisata yang ada di pariwisata itu tidak bicara, sebenarnya pariwisata itu tidak bicara kita harus punya gunung yang bagus, lahan yang hijau, enggak. Di Jawa itu banyak yang wisata buatan, tapi berdampak efeknya luar biasa kepada masyarakat sekitar, karena masyarakatnya sadar wisata kita bukan hanya sekedar jualan alam, tapi kita dengan keramahan, kita jual produk-produk ikon daerahnya, sudah itu kesadaran kita untuk menerima orang itu dengan ramah. Jangan hanya mengejar tiket masuk, parkir dipatok mahal. Benar-benar. Udah itu dinaikkan harga karena ingin pukul sesaat aja, yang penting dapat uang. Seperti itu ya. Kebersihan dan segala macamnya. Ada satu hal lagi yang perlu kita tingkatkan juga di UMKM-nya. Contoh kalau kita masuk dari satu daerah, kalau kita masuk Mutun, maunya begitu kita masuk di Mutun, aroma panggang ikan itu sangat luar biasa maunya. Harusnya, karena itu nuansa laut. Jangan jangan masanya. Pada gitu kita masuk, orang luar masuk, nuansa ikan itu, panggang ikan itu begitu luar biasa. Masuk Pangandaran tuh, dengan aroma sambal terasinya, kan sangat luar biasa kan itu. Di pinggir-pinggir laut itu. Nah itu yang perlu kita dorong ini, UMKM seperti itu, yang harus kita masuk. Artinya ini tergantung kepada yang punya Kadis pariwisata ya. Juga pelaku usaha, Pok Darwis atau masyarakat itu kan begitu masuk, aroma terasi, aroma seruitnya ada. Ini nuansanya sangat macam juga. Karena nuansa laut itu kan ikan segar-segar nih. Iya, fresh. Imin orang luar mana dong? Ikannya kan gitu, kulinernya. Nah ini nggak kulinernya, cuman ala di luar saja ya, panggang sosis segala macam itu aja yang saya lihat. Nah perlu kita tingkatkan juga, tingkatkan aroma ikannya itu yang perlu. Ya kita tingkatkan semua. Contoh kalau kita ke Pahawang maunya kan, ya sekarang udah mulai ya, ada panggang ikan itu udah mulai. Kalau zaman dulu kan nggak, kita harus bawa. Nah nggak perlu kita bawa itu, artinya wisata tuh nggak perlu bawa bekal, ada semua tersaji di situ. Nah itu hal yang sangat luar biasa juga nih. Makanya disorot juga oleh Lampung One. Ini luar biasa nih Pak Bupati ini untuk mengemas pariwisata ini. Sehingga beberapa kali kunjungan menteri, iya kan, Pak Sandiaga Uno, luar biasa nih Pak Sandiaga Uno. Kayak jatuh cinta ini kepada pesawaran ini. Karena lengkap, paket lengkap. Dia punya laut,
Dia punya bawah laut, biota lautnya banyak. Dia punya pantai yang panjang, dia punya gunung. Bagaimana sih tantangan asal panen kakao? Oh, oke. Hasil panen kakao yang ada di Kabupaten Pesawaran. Cukup diketahui Om Munzir bahwa Pesawaran ini kan memang memproduksi kakao yang luar biasa. Iya. Hampir lebih dari separuh produksi kakao di Lampung ini komoditinya masuk dari Kabupaten Pesawaran. Sekitar 26.000 ton per tahun. Sangat luar biasa. Sekitar ya hampir 50% kebutuhan ekspor kakao dari Lampung ini datang dari Kabupaten Pesawaran. Ya. Nah, tapi tentunya kakao ini bukan hanya jadi sekedar ikon. Iya, benar-benar. Kita sedang berinovasi bagaimana hilirisasi daripada produk kakao. Jangan selama ini jual biji saja. Jual biji saja, ya benar. Alhamdulillah banyak yang sudah mulai kreatif memproduksi. Karena kakao tidak seperti kopi, lebih rumit. Pemisahannya dia dari biji menjadi dari fermentasi dia menjadi lemak menjadi sebuah olahan-olahan turunan produk kakao. Tentunya saya punya konsep hilirisasi, tapi hulunya pun harus kita hulu hilir. Hulunya perbaikan kebun, lalu juga meningkatkan pengetahuan para petani kakao bagaimana sambung samping yang baik, sudah itu peremajaan. Sampai dengan fermentasinya kita sediakan kota-kota fermentasi dan kita menggandeng stakeholder terkait agar petani kakao tidak merasa mereka ini di ijon. Ini itu yang luar biasa. Itu sudah benar. Kakao ini jangan kapan waktunya musim panen kita sudah nggak dapat uang apa-apa sudah sistem ijon dan lain-lain. Nah itu harus kita sama-sama. Makanya harus ada komitmen yang kuat daripada daripada petani kakao, pemerintah dan stakeholder terkait, pengusaha yang hanya punya gudang, hanya mau ekspor biji dan lain-lain. Kita wajibkan mereka untuk membina, mendampingi petani kakao untuk bisa memproduksi produk turunan hilirisasi daripada kakao tersebut. Itu ya, artinya pembinaannya sangat luar biasa. Artinya pendampingan pembinaan ya, terutama kan. Karena memang pengolahan kakao ini menjadi produksi ya, bukan untuk kita jual timbang aja kan. Artinya bagaimana pengolahannya akan lebih meningkatkan UMKM lagi kan gitu. Harganya beda. Antara dia jual biji yang hanya 20.000 per kilo, kalau fermentasi 40.000, dengan dia jual bubuk coklat atau dia sudah menjadi suguhan-suguhan coklat konsumsi itu beda. Kita punya produk namanya kahut. Coklat kahut sayang. Sudah ada hot coklatnya. Coklat kahut benar ya. Artinya selama ini memang sudah berjalan itu ya. Sudah berjalan. Tinggal dimaksimalkan lagi pembinaan. Mudah-mudahan dalam kurun waktu ini itu tidak terlaksana itu mudah-mudahan. Betul. Bagaimana tugas Pak Bupati ini dalam membangun Pesawaran mengenai problem daerah. Ini Pak punya problem daerah, terutama terstruktur jalan. Struktur jalan ini di mana-mana punya problem itu. Artinya bagaimana menyambungkan satu daerah dari kecamatan-kecamatan yang lain sehingga bisa terkoordinir dengan baik. Ini problem yang sangat luar biasa juga. Bukan di Pesawaran saja, di seluruh kabupaten Indonesia. Seluruh Indonesia terutama di Pulau Sumatera. Mungkin masih fiskal kita, APBD kita untuk belanja infrastruktur masih rendah. Kalau bicara infrastruktur, memang sangat dinamis, sangat banyak permasalahannya. Makin hari infrastruktur itu semakin bertambah, bukan berkurang. Jalan saja itu semakin bertambah. Yang dulunya mungkin di kompleks ini Kampung Vietnam ini nggak ada jalan. Nggak ada jalan, bernambah. Betul. Dan penambahannya harus dipelihara. Setelah dibangun harus dipelihara. Ini yang menjadi kendala kita. Kita bisa membangun tapi sulit memelihara. Bicara memelihara itu bukan kita menutup jalan berlubang. Betul. Tapi kita berpikir kenapa dia bisa berlubang? Bahkan dilewati mobil. Di dalam sebuah perencanaan teknis tentunya membangun sebuah jalan, jembatan itu ada hitungan. Yang lewat hanya mobil kelas 3, hanya kelas 2, kelas 1 untuk kabupaten, terutama Pesawaran. Dinamika yang terjadi memang kerusakan jalan itu banyak faktor. Benar, pasti itu pada cuaca. Faktor juga pada saat pembangunan mungkin kurang presisi. Betul. Ketiga juga faktor pemanfaatan jalan yang tidak sesuai. Ini banyak di Lampung asli. Masalah di Lampung ini yang kemarin viral dan lain-lain. Pokoknya tidak pernah dibangun. Kita membangun jalan, memelihara kita pelihara. Tapi kadang kapasitas kendaraan yang lewat
melebihi daripada pada tonnase. tonnase. Ya itu yang luar biasa. Nah, ini jadi permasalahan. Permasalahan yang Jadi, sangat luar biasa. Semaksimal apapun kita mengeluarkan uang untuk membelanja infrastruktur, apalagi di Sumatera masih tadi kita kelas fiskalnya sedang dan rendah. Betul. Yang tinggi itu Pulau Jawa dan PAD yang tinggi. Kalau selama kita tidak mengendalikan muatan yang lewat tonasenya yang harus kita tekan. Benar. Contoh kami di Pesawaran. Dari mulai contoh jalan wisata saja, mulai Bandar Lampung sampai dengan Punduk Bidada, itu memang kewenangan provinsi. Yang tiap tahun dipelihara, di overlay, ditambah baru jalannya dan lain-lain. Tapi yang lewat bus bertingkah, lalu juga fuso-fuso yang membawa komoditi di luar daripada berat yang diperbolehkan. Benar. Tonasenya melebihi. Makanya saya selain mengoptimalkan keuangan untuk belanja infrastruktur jalan dan juga memperketat pengawasan dalam pelaksanaan jalan, ada poin ketiga yaitu pengendalian muatan lebih. Jadi kami walaupun itu kewenangannya ada di balai dan juga Dinas Perhubungan Provinsi, tapi kabupaten punya kewenangan juga untuk mengawasi dan mengendalikan di jalan-jalan provinsi dan jalan-jalan nasional. Artinya kita apabila ada yang lebih kita tegur. Kalau tidak tertegur kita adakan razia bersama dengan balai, akan ada sidang di tempat atau kita suruh putar arah. Nah, itu akan memberikan efek jera bagi itu tadi ya. Namanya kita bukannya mau menghambat transportasi orang mencari rezeki dan bidang transportasi. Jangan sampai pula kita melarang tapi akhirnya komoditi kita, hasil bumi kita juga tidak bisa keluar dari wilayah kita sehingga berdampak kepada penurunan belanja ekonomi kita. Makanya kita kendalikan ya. Puso yang jalan ini hanya muat MST-nya 18 ton, 8 ton kali 2 16 ton misalnya. Yang lewat ternyata 23 ton. Luar biasa. Iya, fusonya ditambah, dipanjangin, ditinggikan lagi. Nah itu betul. Nah itu. Jadi selain saya berupaya untuk mencari anggaran, belanja infrastruktur, ya apakah itu dari CSR, dana hibah, dana alokasi khusus, ataupun seperti kemarin ada program-program Pak Presiden yang membangun jalan kabupaten itu kita kejar. Tapi juga bagaimana kita tadi memantapkan jalan itu agar awet. Kalau yang lewat masyarakat saya aja nggak mungkin rusak. Hanya motor roda 2, kendaraan roda 4 paling banyak dia mungkin dump truck lah. Dump truck tidak. Artinya lebih penting dan khusus itu perawatan. Artinya pemeliharaan itu bukan lebar pemerintah daerah, seluruh komponen masyarakat yang harus sadar ini perawatan sosialisasi kepada pengguna jalan dan masyarakat setempat. Ayo, kalau ada mobil besar kalian berhak loh menegur. Tapi dengan cara yang baik. Tolong Pak, ini jalan ini dipergunakan masyarakat umum, bukan hanya Bapak yang pakai jalan ini. Tolong dijaga muatannya. Alhamdulillah itu semuanya, artinya kalau bupati semuanya diurusin. Karena kita mau melarang orang lewat benar. Kita mau bangun tiap hari nggak ada uang. Sehingga yang benar kita harus dirawat. Nah, yang selanjutnya Pak Bati. Sebelum berakhir masa jabatan nih Pak Bati, yang sebentar lagi akan berakhir. Apakah ada target program yang sedang dikebut pelaksanaannya untuk masyarakat Kabupaten Pesawaran ini, Pak Bati? Artinya kita punya Pak Bati punya program khusus. Pokoknya saya sebelum akhir jabatan ini loh yang harus saya kerjakan, yang harus saya perbuat gitu. Iya, bahwa kita cukup tahu bahwa masa jabatan seorang kepala daerah itu kan ada periodisasinya ya. Kalau 5 tahun kalau dalam Undang-Undang 23/2014, tapi memang mungkin saja ada perubahan regulasi ya. Mungkin sampai di 2004, 2005 atau apakah 2026 itu kita masih menunggu aturan selanjutnya. Tapi tentunya tidak akan berakhir pun kita harus punya target. Betul. Tahun ini sekian, tahun depan sekian, sampai di ending masa jabatan sekian. Kita punya RPJMD, kita punya visi misi, punya timeline-nya, punya schedule-nya. Memang yang paling saya titik beratkan di istilahnya masuk di dalam penghujung masa jabatan saya adalah bagaimana menciptakan Pesawaran ini sumber daya masyarakatnya yang berdaya saing, yang kreatif, ya kan? Dan tentunya punya kemampuan mengelola alam kita. Pesawaran dianugerahi Allah Subhanahu wa taala yang begitu luar biasa. Betul. Tidak dipegang oleh SDM yang berkompeten, benar. Sustainable. Asli benar. Nah, jadi itu ya, kita percuma bangun jalan bagus-bagus, kita percuma bangun kantor bagus-bagus,
kita menciptakan destinasi wisata tapi tidak bisa berkelanjutan. Tidak bisa merawat itu tadi. Nah, itulah makanya SDM yang kita dalam betul. semua SDM semua program-program di OPD itu banyak yang bersentuhan dengan SDM. Peningkatan skill, ya, transfer ilmu kepada masyarakat desa, membangun desanya. Ada cetak 1 desa 1 sarjana, kita ada namanya Cyber Academy di sana, bekerja sama dengan pihak swasta, pihak universitas, perguruan tinggi, akademisi dan segala macam ya. Semuanya ini dikelola dengan ilmu. Dan tidak kalah pentingnya juga untuk mengcover semua itu ada peran PES ini. Oh iya, yang sangat luar biasa juga ini. Luar PES. Nah itu semua stakeholder. Karena PES yang bisa menyampaikan langsung kurang lebihnya bisa di PES. Ini kurang, ini lebih. Betul. Makanya kawan-kawan juga di desa-desa ya kita tambahkan juga ilmu-ilmu terkait redaksi, jurnalis, bagaimana bisa menyampaikan pesan-pesan di medsos itu kan banyak kawan-kawan pers yang memiliki kemampuan itu, tolong ditransfer kepada kawan-kawan desa. Bagaimana menyampaikan sebuah informasi dengan sisi positif, sisi negatifnya seperti apa. Ya itu artinya peran PES ini sangat juga artinya untuk menggalakkan semua hal seperti ini. Selain itu yang kedua ada beberapa PR saya terkait tentang kawasan industri yang belum maksimal sampai hari ini karena memang masuk dalam RPJMN ya. Karena semua kawasan industri di Tegineneng, Kitaran, kawasan industri Pesawaran dan sudah masuk dalam RPJMN, tapi memang tinggal eksekusi dari pemerintah pusat. Itu juga karena memang masih ada PR. Dan satu lagi KEK kepariwisataan. Itu belum diselesaikan juga oleh pemerintah pusat. Kita sudah usulkan sehingga Pesawaran ini, Teluk Ratai, Teluk Lampung ini menjadi super prioritas. Kan sekarang masih Likupang, Labuan Bajo, Likupang, Labuan Bajo, Danau Toba, Borobudur. Nah, sekarang tahun 2024 kita ingin tambahkan Teluk Ratai. Teluk Ratai ini alhamdulillah juga. Nih Pak Bupati nih, apa harapan Pak Bupati ini untuk masyarakat Kabupaten Pesawaran ini dalam pengabdian Bapak yang selama ini yang sangat luar biasa ini. Saya kira juga PES juga menilai sangat luar biasa Pak nih. Yang luar biasa, tokoh yang milenial sekali. Harapan saya masyarakat Pesawaran untuk tetap solid, untuk tetap saling bekerja sama di dalam membangun Bumian dan Jejama Pesawaran, karena pemerintah tidak bisa bekerja sendiri tanpa dukungan daripada support masyarakat. Ya pro kontra itu pasti ada di dalam suatu kebijakan, pasti ada ya kan. Tapi tentu pro kontra itu bukan jadi suatu halangan, malah menambah kemampuan percepatan roda pembangunan di suatu daerah. Nah, dengan Pesawaran yang sangat heterogen, karena Pesawaran ini adalah daerah transmigran, ya tentu ini menjadi sebuah kekuatan besar untuk bisa perbedaan yang begitu banyak, heterogen suku, agama, ras yang memang banyak. Ini bisa menjadi sebuah kekuatan besar untuk kemajuan Kabupaten Pesawaran. Tinggal bisa nggak berkolaborasi Makanya selalu saya adakan program-program upgrading, menambah wawasan ya, mulai dari kita coba mulai dari pendekatan dari masyarakat adatnya itu yang selalu selalu menjaga adat. Pesawaran ini masuk dalam jaringan Kota Pusaka Indonesia. Betul ini Pak Bupati. Ini kan kadang-kadang juga ini umpamanya ini kita kan akan berakhir di masa jabatan. Otomatis kan kita paling tidak akan punya wawasan yang belum tersampaikan. Punya angan-angan yang harus tersampaikan. Otomatis kita pengen dong yang akan melanjutkan perjuangan kita ada orang-orang sekeliling kita yang nyambung dengan kita. Itu harapan kita pastinya kan. Adakah harapan-harapan yang seperti itu Pak Bupati? Ya karena memang kadang-kadang juga program kita, salah satu contoh program kita yang sudah di depan mata kadang-kadang begitu estafet kepemimpinan kita diganti itu sak dan mati itu program itu. Nah itu yang perlu kita kaji juga di Pak Bupati. Artinya untuk melanjutkan nuansa pembangunan itu harus memang ada orang-orang yang memang nyambung dengan kita.
Nah itu kalau tidak nyambung, nah contoh di pemerintah daerah, provinsi Lampung juga banyak seperti itu, ya kan seperti itu. Ya. Nah perlunya seperti itu, artinya menyambungkan itu. Memang benar dalam sebuah konsep pemerintahan itu memang yang tadi sustainable. Iya, sustainable itu perlu. Maka ya sekarang regulasi sekarang juga sudah mengacu kepada keberlanjutan suatu program. Komitmen pemerintahan daerah, bukan kepala daerahnya. Iya, daerahnya. Tapi tentunya kita juga ingin punya harapan yang pasti. Regenerasi kepemimpinan di Kabupaten Pesawaran ini harus terbentuk. Ya, siapapun itu, dari manapun itu, dengan semangat untuk membangun Pesawaran lebih baik, itu harus ada di dalam komitmen regenerasi. Tongkat estafet kepemimpinan itu yang saya harapkan. Ya, tentunya saya berharap itu tadi ya. Memang orang ya, yang pasti kita harus bersama-sama berpikir mencari yang terbaik untuk Pesawaran. Yang terbaik, dan harus sosok tersebut harus lebih baik dari saya. Saya tidak katakan saya baik, betul, tapi kita betul. harus berpikir merasionalisasi bagaimana generasi berikutnya yang memegang tongkat estafet kepemimpinan Pesawaran ini harus lebih baik dari Dendi Ramadona. Nah sekali lagi nih cawe-cawe nih Pak Bupati. Ini kan Pak Bupati dengan sosok muda, sangat muda ya, masa ke usia yang 40, sebentar lagi meninggalkan Pesawaran, ya kan gitu. Tokoh-tokoh seperti Pak Dendi ini masih diharapkan di kabupaten di provinsi Lampung ini, di provinsi Lampung ini. Saya sangat setuju kalau pimpinan ke depan kita ini yang memang sosok-sosok yang sangat muda, yang umurnya di bawah 50 paling tidak. Nah itu yang harus kita dorong sebenarnya di Pak Bupati. Ada nggak sih wawasan harapan-harapan ke sana gitu? Ya begini ya Om Munzir ya, tentunya mimpi, tujuan, harapan itu pasti terbentuk di benak kita, di hati kita, dan di tujuan-tujuan kita. Ya, tapi saya ini seorang yang sangat rasional di dalam menentukan langkah. Kita juga ingin mengabdi, tapi juga sesuai kemampuan kita, ya kan. Saya selalu orang yang sosoknya suka bercermin. Saya pantasnya di mana? Saya pantas nggak pakai baju ini. Saya pantas nggak pakai pakaian ini. Itu bahasa kiasannya. Nah, kalau kita memang sudah pantas, ya saya yakin dengan komitmen yang kuat dan tujuan yang kuat, ada jalannya. Iya, memang pantas tidak pantas itu yang benar orang yang sekeliling kita. Iya. Benar. Cuman menurut sekeliling kita itu udah kalau kita ambil 4 sampel, mungkin 3 yang menyatakan pantas itu. Itu. Yang pasti saya selalu mengikuti seleksi alam. Seleksi alam, bukan seleksi parpol. Seleksi alam. Kalau memang alam sudah berkehendak tadi, ya tentunya tidak ada yang bisa menghalangi kita. Pasti kita berbuat dulu. Berdoa, berbuat, dan kalau memang itu bisa bermanfaat, ya pasti akan ada ganjaran. Amin. Ya, tapi kalau saya tidak akan meninggalkan Pesawaran. Walaupun saya tidak meninggalkan Pesawaran, Pesawaran akan selalu ada di hati saya. Amin. Walaupun di luar daripada konteks kepala daerah, pasti saya akan selalu berbuat untuk kemajuan Pesawaran dan umumnya untuk Provinsi Lampung. Ya, Pak Bupati. Kita berdoa saja yang terbaik. Alhamdulillah Pak Bupati, pada sore hari ini saya haturkan ribuan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Pak Bupati dan perangkat daerah yang sempat hadir pada sore hari ini. Kami atas nama dari redaksi Lampung One minta maaf yang sebesar-besarnya kalaupun ada hal-hal yang berkenan pada sore hari ini. Itulah batas kemampuan, kita akan selalu perbaiki semua. Ya, kami atas nama kru Lampung One mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga Pak Bupati dan keluarga senantiasa sehat selalu. Amin. Sama-sama. Semoga Om Munzir dan seluruh jajaran Lampung One berkah selalu. Amin. Rezekinya. Ya, amin. Sama pada pemirsa juga ya. Ya, pada pemirsa Lampung One sehat selalu ya. Sama orang Pesawaran.